Seandainya getaran mesin kamu itu sudah terasa sangat hebat, 80% itu bisa terjadi dari sini. Ya, betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau masang stang seher. Stang seher sih udah dipasang ya sama Bang Jaya. Ini stang seher yang lama. Ini stang seher punya RXZ original, barangnya langka dan harganya lumayan ya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin mau membangun RXZ, ya sabar-sabarlah dengan angkanya. Ini kebetulan aku dapat yang ori, dan ini juga nyarinya nggak gampang. Nyarinya aku harus beli online, belanja online dari Jawa. Nah, tadi sudah dipasang oleh Bang Jaya. Ini dia stang sehernya. Kalau di Medan tuh namanya tiang sokar, tapi kalau bahasa umumnya itu setang seher. Ada yang bilang setang piston. Jadi kalau setelah dipasang, sebaiknya itu dilakukan balancing ataupun centering ulang, karena tentunya pada saat pemasangan ini itu bisa timbul pergeseran sehingga beban ataupun permukaannya itu bisa tidak rata ataupun baling. Nah, seperti ini. Nah, baling itu bukan hanya gara-gara pada saat ganti sokar, karena usia pemakaian juga bisa menimbulkan pergeseran. Bebannya itu bergeser. Apabila tidak center, maka di sepeda motor itu akan terasa getaran yang cukup hebat. Itu sampai ke kaki, sampai ke perut kita bisa kerasa getarnya. Itu hanya gara-gara tidak balance di bagian kruk as. Nah, sebelum ini dipasang, sebaiknya ini dibalancing ulang. Nah, ini alatnya. Ini diposisikan menuju ke permukaan batang magnet. Ini untuk yang ke magnet. Nah, apabila ini tidak center, itu dia terlihat langsung dari jarumnya. Kalau hanya dari mata aja mungkin nggak kelihatan, tapi kalau dari jarum ini pasti kelihatan. Coba agak kenceng, Bang. Nah, ini pakai mata aja pun kelihatan ini sebenarnya. Ini parah ini. Ini parah. Lihat tuh jarumnya ngawur, udah nggak genah arahnya. Nah, untuk itulah harus dibalancing ulang. Coba lihat pemukulnya pakai apa, Bang? Ya, macam-macam sih. Pakai benda keras. Yang pakai kuningan. Bahannya kuningan. Ada yang pakai tembaga, ada yang pakai aluminium. Ya, kenapa pakai kuningan? Kuningan ini keras, tapi dia kalau dibenturkan sama ini dia nggak merusak. Nggak merusak. Yang rusak permukaan kuningannya. Jadi jangan pakai benda yang lebih keras daripada kruk as. Martil ini nggak boleh. Kalau martil nanti kemari dia akan membekas. Tapi kalau pakai kuningan, kuningannya yang kalah. Ya. Bagaimana caranya itu ya nggak semua orang bisa ya, itu tergantung keahlian masing-masing. Setiap bengkel punya cara sendiri-sendiri. Ini cara versinya Bang Jaya. Sederhana. Masih banyak.
Lebih ringan dan tidak menimbulkan getaran yang tinggi ya Bang ya. Iya, betul. Seperti itu. Percuma kalau kamu itu modifikasi magnet racing segala macam karbu gede, tapi kalau ininya nggak center, kalau ininya baling, itu tarikannya tetap berat dan timbul getaran yang sangat hebat di mesin kamu. Nah, untuk motor-motor tua perlu diberi penyegaran seperti ini. Seandainya getaran mesin kamu itu sudah terasa sangat hebat, 80% itu bisa terjadi dari sini. Nah, sebelum kamu membangun motor-motor tua kamu, baiknya kamu harus melewati proses ini dulu. Perhatikan juga. Perhatikan. Nah, seperti inilah dia alatnya. Simple. Ini modifikasi sendiri, tapi efektif ya Bang ya. Ya, buat teman-teman yang mungkin mau membalancing kruk asnya, silahkan bawa ke sini di bengkelnya Bang Jaya, Jalan Setiabudi, Pasar 1, Gang Anyelir 11. Cari yang namanya Bang Jaya. Nanti ini kita pasang lahar FAG made in Portugal. Ini udah pernah aku review sebelumnya. Stang sernya juga pernah aku review. Nah, ini sudah dipasang, jadi center tidak goyang-goyang lagi. Mudah-mudahan ini balik seger kayak kereta motor baru. Kalau dia center, ini posisinya ngikut lagi. Coba Bang, coba Bang. Ini. Oh, jadi dia tetap di tengah ya. Iya. Oke. Ada juga yang dia gini. Nggak semua sepeda motor nih bisa ini. Bisa balik lagi. Beda motor, beda karakter ya. Bang, selama ini Bang, apa yang paling repot membalancing kruk as apa Bang? Selama ini ya nggak ada sih. Biasanya yang paling parah itu apa? Yang sering terjadi? Yang paling parah akibat ulah malpraktek. Malpraktek itu apa? Prakteknya itu asal bongkarnya. Bongkarnya asal. Udah gitu. Main gedok-gedok gitu ya. Main gedok. Jadi sering mekanik amatir itu membuka baut, main pahat. Ini dia nyambungnya ke magnet. Iya, ini ke magnet. Yang ini itu yang ke gigi sentrik. Gigi sentrik. Ya, gigi jadi buka magnetnya terlalu dipaksa sehingga ini menimbulkan baling. Baling tidak pas. di Ya, itu dia Bang ya. itu aja nya. Terus kruk as baru juga bisa baling ya Bang? Bisa. Ya? Tadi siang kami bongkar kruk as baru, ternyata baling. Baling juga. Nah, itu kesalahan mungkin terjadi pada saat ekspedisi. Jadi jangan terlalu dipercaya. Percaya dengan barang baru. Barang baru itu memang harus butuh proses didayal juga. Karena kalau enggak tetap baling. Iya. Karena kita nggak tahu Proses mereka pengiriman ya. naruh barangnya itu secara halus atau mencampak-campak. Kita kan kita nggak tahu kan. Ya, bisa jadi karena di ekspedisi itu dibanting-banting, terjatuh, kita nggak pernah tahu. Kita kan nggak tahu. Ini kalau jatuh aja ini langsung baling, berubah lagi. Makanya jangan kan ketinggian segini ya, segini iya, aja pun berubah. Ini udah bisa berubah. Makanya nyimpen kruk as yang bener. Kalau bisa memasangkan ke crankcase-nya, kalau bisa main tarik tracker, pakai tracker ya. Main toko. Iya, jangan di toko. Untuk apa? Untuk memperkecil resiko baling. Untuk memperkecil resiko baling. Kalau kita pakai tracker ya, kalau kenapa? Kalau nggak ada tracker ya ini mur, pasangkan murnya, tarik lahar-lahar bekas. Pengganjal ya. Pengganjal udah bisa tarik.
Jadi ini udah bisa dipakai Bang ya? Udah bisa kali Bun. Cara ngeceknya pun gampang tuh. Iya. Buka bagian bak magnet, di engkol-engkol aja lah. Di sela. Nanti kelihatan itu asnya baling atau enggak. Magnet itu nanti as. Gedek dari magnet ya. Itu dari situ ketahuan. Tapi dari yang paling ketahuan lagi, rasakan di getaran kaki. Biasanya itu timbul semutan ya kan? Iya, semutan di kaki, gegar. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Silahkan beri komentar jika motor kamu itu mengalami hal yang serupa. Silahkan di-sharing pengalamannya agar kita bisa sama-sama belajar. Iya, betul. Sekian dulu video kita kali ini. Dudik Sendal Jepit izin pamit dari hadapan Anda. Jika